Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leslie Hermania Putri dari kelas Hukum 24A dengan nomor NIM 2024009008. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus yang terjadi di daerah Jawa Barat, dan kemudian nanti di akhir video saya akan menganalisis case ini dengan beberapa perspektif, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tanpa lama-lama lagi, saya akan langsung membahas kronologi kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Jawa Barat ini. Kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021, tepatnya di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Korban bernama Tuti Suhartini, dia berumur 55 tahun, dan anaknya Amalia Mustika Ratu, berumur 23 tahun. Mereka berdua ditemukan tewas di bagasi mobil Toyota Alphard yang terparkir di garasi rumah mereka. Pelaku adalah Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban, bersama dengan istri barunya yang dahulu menjadi pembantu rumah tangga di rumah pelaku dan korban. Juga menjadi kekasih gelap Yosep dan dua anak Mimin yang bernama Arigi, Reksa Pratama, dan Adi. Kejadian pembunuhan ini juga dibantu oleh M. Ramdhanu alias Danu, keponakan korban atau Tuti. Motif pembunuhan diduga berkaitan dengan masalah harta warisan dan perselingkuhan. Ada juga yang menyebutkan motif pembunuhan ini karena uang sebesar 30 juta rupiah. Ada yang menyebutkan pula Yosep ingin menguasai harta milik Tuti Suhartini, yang dimana si Tuti ini bisa dibilang dia wanita karir, dia sukses dalam bidang perkebunan dan pertanian. Tuti juga menjadi bendahara di yayasan milik Yosep, yaitu yayasan yang bernama Bina Prestasi Nasional, dan anaknya Amalia menjadi sekretaris di yayasan itu. Dan ada yang menyebutkan pula Yosep ingin menyingkirkan Tuti dan Amalia, istri sekaligus anaknya ini, karena Tuti dan Amalia ini telah mengetahui hubungan gelapnya dengan Mimin. Pembunuhan berawal dari rencana Yosep untuk menghabisi nyawa istri dan anaknya ini pada tanggal 18 Agustus 2021. Awalnya ia meminta bantuan keponakan Tuti, si Danu ini. Ia meminta bantuan untuk membawakan golok ke lokasi kejadian, dan setelah itu Danu ini memberikan golok tersebut. Danu tidak ikut ke dalam rumah untuk menghabisi nyawa Tuti dan anaknya ini, tetapi Danu menunggu di garasi rumah. Jadi di situ Danu hanya memberikan goloknya saja, dan yang masuk ke dalam itu adalah Yosep dan Mimin serta anaknya ini. Di dalam rumah, Yosep bersama Mimin dan dua anaknya ini menyerang Tuti dan Amalia dengan cara memukul, memikam, dan membenturkan kepalanya ke dinding. Setelah korban tewas, mereka dimasukkan ke dalam bagasi mobil Toyota Alphard yang terparkir di garasi rumah mereka. Kemudian Danu, keponakan korban ini, diperintahkan untuk membersihkan darah-darah yang berceceran dan jejak-jejak lainnya. Kasus ini sempat menjadi misteri selama 2 tahun karena polisi kesulitan mengungkapkan pelakunya. Polisi melakukan olah TKP sebanyak 5 kali, otopsi 2 kali, dan memeriksa 121 saksi dan mengumpulkan 261 alat bukti. Polisi juga mengerahkan ahli sketsa wajah, dokter kesehatan jiwa, hingga satuan jiwa pelacak K9. Polisi juga memeriksa CCTV yang berada di 40-50 titik lokasi sepanjang 50 km. Entah apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sudah dilakukan Yosep atau pelaku sehingga kasus ini tidak bisa diungkap selama lebih dari 2 tahun, sehingga korban Tuti dan Amalia anaknya ini tidak mendapatkan keadilan. Lama tak terungkap entah apa yang ada di pikiran Danu, yaitu keponakan korban, sehingga dia menyerahkan diri ke polisi dan mengakui atau membukakan semua kronologi kasus yang tidak bisa diungkap ini. Sesuai keterangan saksi kunci atau keterangan Danu ini, dalam pembunuhan ini, sesuai dengan hasil olah TKP yang terbaru, hambat penyidikan pembunuhan ini itu karena ada satu perwira polisi menjadi tersangka kasus perintangan penyidikan pembunuhan ini. Setelah semuanya terungkap, polisi menetapkan satu tersangka baru dalam kasus pembunuhan ini. Tersangka berinisial T. Dia seorang perwira polisi yang diduga merintangi penyidikan kasus tersebut, dan saat itu ia adalah kepala unit Resmob Polres. Polda Jawa Barat temukan kesalahan prosedur penyelidikan pembunuhan ibu dan anak ini di Subang, Polda Jawa Barat. 4 anggota polisi diperiksa terkait kasus ini. Polisi masih menyelidiki adanya indikasi obstruction of justice atau upaya perintangan dalam proses ini. Terkait hal tersebut, seorang perwira polisi dari Polres Subang telah diperiksa dan pengamanan atau propam. Polisi masih menyelidiki adanya indikasi obstruction of justice atau upaya perintangan dalam proses ini. Terkait hal tersebut, seorang perwira polisi dari Polres Subang telah diperiksa penyidik dan profesi dan pengamanan atau propam. Hasil pemeriksaan perwira ini memerintahkan warga yang bertugas sebagai petugas bantuan polisi untuk membersihkan semua lokasi kejadian sehari setelah terjadi pembunuhan. Sementara itu, Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu, mengatakan Yosep menyampaikan kepada kliennya kesal dengan kedua korban di warung makan sekitar sejam sebelum terjadi pembunuhan pukul 9 malam. Kesalahan Yosep terkait pengelolaan keuangan di yayasan tersebut yang dibendaharai oleh korban atau istrinya, yaitu Tuti, dan anaknya Amalia yang menjadi sekretaris di yayasan tersebut. Kasus pembunuhan ini tak sekedar keinginan menghilangkan nyawa kedua korban, tapi juga ada faktor kausalitas.
Pembunuhan ini di dalamnya terdapat 4 anggota polisi dalam pusaran kasus pembunuhan, masih menyelidiki adanya perintangan kasus penyelidikan. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar mendalami peran 4 anggota polisi sehari pasca pembunuhan kedua korban. Entah apa yang Yosep dan anggota polisi yang terlibat lakukan di balik kasus ini. Setelah semuanya terusut, polisi telah melimpahkan berkas perkara 5 tersangka kasus pembunuhan Tuti dan anaknya Amalia ini di Kabupaten Subang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 16 Oktober 2023. Yosep selaku eksekutor utama dalam kasus ini terancam pidana maksimal hukuman mati. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak ini dijerat pasal pembunuhan berencana pasal 340 serta 378 KUH pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dan barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosep Hidayah selaku suami dan ayah korban. Yang kedua, Danu selaku keponakan korban, yaitu Mimin. Yang ketiga, istri kedua korban, serta Arigi dan Abi adalah anak tiri Yosep dan anak kandung Mimin. Untuk membahas secara komprehensif, di sini saya akan menggunakan 3 pendekatan, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama, pendekatan filosofis. Pendekatan ini berfokus pada nilai-nilai moral, etika, dan kemanusiaan. Dalam kasus ini, tindakan pembunuhan melanggar prinsip dasar filosofi kehidupan, bahwa setiap manusia memiliki hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun itu. Dan dalam filsafat moral, misalnya Kantianisme, tindakan membunuh tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan imperatif kategoris, bahwa manusia tidak boleh dijadikan alat untuk tujuan lain, misalnya motif ekonomi, balas dendam, atau konflik keluarga, dan lainnya. Adapun nilai keluarga dan kepercayaan, filsafat sosial melihat keluarga sebagai institusi dasar pembentukan moral. Pembunuhan dalam lingkup keluarga menandakan mutunya nilai kepercayaan, cinta, dan perlindungan dalam pandangan eksistensialis. Tindakan kejam dalam keluarga mencerminkan krisis eksistensi di mana individu kehilangan makna tujuan hidup dan etika relasional. Dan ada tanggung jawab dan kebebasan. Dalam filsafat eksistensialisme atau sastra kebebasan manusia membawa tanggung jawab moral. Jika pelaku adalah anggota keluarga, maka ini menunjukkan penyalahgunaan kebebasan yang ekstrim dan pengingkaran terhadap tanggung jawab etis sebagai anak, suami, ataupun kakak. Adapun yang kedua, analisis sosiologis. Ini yaitu pendekatan menelaah bagaimana struktur sosial budaya dan relasi mengaruhi terjadinya kejahatan. Pertama, konflik internal keluarga. Muncul dugaan bahwa konflik internal keluarga atau persaingan ekonomi, misalnya warisan bisnis keluarga atau kecemburuan sosial, itu bisa jadi pemicu dalam teori konflik tindakan kekerasan. Bisa dilihat sebagai akibat dari ketimpangan atau perebutan sumber daya dan status keluarga. Adapun yang kedua, budaya patriarki dan kekuasaan. Jika pelaku adalah laki-laki dari lingkungan keluarga, kasus ini bisa dikaji dari perspektif dominasi patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pengontrol utama dalam keluarga dan kekerasan sebagai ekspresi ekstrim. Dari kontrol tersebut, ada juga reaksi masyarakat dan stigma. Case ini menimbulkan efek sosial berupa ketidakpercayaan terhadap proses hukum karena lamanya penyelidikan serta stigma terhadap keluarga korban atau tersangka. Dalam teori labeling, individu atau keluarga yang dicap secara sosial atau meskipun belum terbukti bersalah akan mengalami eksklusi sosial. Dan terakhir adalah analisis yuridis, berfokus pada aspek hukum, baik pidana maupun prosedural. Kita bisa melihat unsur pidana pembunuhan dalam KUHP pasal 338, barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dan pasal 340 pembunuhan berencana. Jika ada bukti perencanaan, maka hukuman maksimal adalah pidana mati. Dalam case ini ditemukan indikasi pembunuhan berencana karena adanya rekayasa TKP dan penempatan jasad dalam bagasi mobil. Kedua, penyidikan dan penegakan hukum. Salah satu kritik besar adalah lambatnya proses penyidikan dan penetapan tersangka ini menjadi masalah dalam asas hukum dan prinsip equality before the law. Dugaan adanya tekanan publik opini media dan konflik internal kepolisian dan menimbulkan pertanyaan tentang independensi penyidikan. Ketiga, perlindungan korban dan keadilan restoratif hukum positif. Belum maksimal melindungi korban dan keluarga korban dari trauma dan tekanan publik. Pendekatan keadilan restoratif sulit diterapkan dalam kasus seperti ini karena sifat kejahatannya yang berat atau kejahatan terhadap nyawa dan keutuhan keluarga. Jadi kesimpulannya, dari analisis ketiga ini, dari kasus pembunuhan ibu dan anak ini menjadi cerminan menurut filosofis itu runtuhnya nilai-nilai moral dalam keluarga dan pengkhianatan dalam hakikat kemanusiaan. Kalau secara sosiologis, dampak buruk dari konflik sosial internal dan struktur kekuasaan keluarga yang bermasalah. Secara yuridis, tantangan dalam menegakkan hukum yang adil, cepat, dan transparan di tengah kompleksitas kasus. Mungkin itu saja analisis yang saya lakukan terhadap kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di daerah Jawa Barat, tepatnya di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 silam.
Terima kasih, mungkin itu saja analisis yang bisa saya lakukan dari kasus yang saya paparkan tadi. Terima kasih.